supervisi dan saya sebagai supervisornya. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol sebentar? Ya boleh. Nah, kemarin kan Ibu bilang besok akan melakukan praktek mengajar ya Bu ya. Nah, tentunya kan ada beberapa hal yang berkaitan dengan praktek mengajar. Salah satunya itu kesiapan Ibu dalam mengajar nanti, kemudian strategi apa, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan mengajar itu. Bu Yuli kemarin bilang katanya kita akan mengobrol-ngobrol dulu kegiatan mengajar besok. Nah, dari kegiatan ngobrol-ngobrol ini tentunya kan ada harapan yang Ibu inginkan ya. Nah, harapan Ibu kira-kira apa Bu dari kegiatan kita ngobrol-ngobrol ini? Yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Ibu Dani maupun sebaliknya. Setelah itu juga harapan saya dan saran dari Ibu untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, jadi kalau boleh saya tahu nih Bu ya, Ibu besok itu mau mengambil materi apa Bu yang berkaitan dengan Besok saya akan melakukan pembelajaran materi tentang kewirausahaan. kelas 6 ya Bu ya? Iya Bu. Tentang kewirausahaan karena masih ke-13. Nah, pelajaran itu kan ada tujuannya yang berkaitan dengan tema yang disampaikan ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil untuk kegiatan besok itu apa Bu? Tujuan pembelajaran yang sudah saya susun yaitu mengenal macam-macam jenis usaha lingkungan di sekitar. Peserta didik mampu bersikap menghargai perbedaan jenis wirausaha atau pekerjaan di lingkungannya. Baiklah Bu. Nah, di sini kan sebelum mengajar tentunya Bu Yuli sudah melakukan banyak persiapan ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu siapkan dari sekarang itu Bu? Bisa cerita Bu? Persiapan yang sudah saya lakukan untuk besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, RPP, media, dan LKPD tentunya. Nah, berarti sudah cukup matang ya Bu ya, persiapannya sudah banyak. Iya Bu. Nah, menurut dari sini tentunya ada beberapa materi yang kesulitan dalam menyiapkannya. Berkaitan dengan apa ya Bu yang mungkin Ibu rasa nanti dalam bayangan Ibu itu kan ada beberapa siswa yang akan mengalami kendala kesulitan. Kira-kira di bagian mana Bu? Menurut pemikiran saya kesulitan itu memahamkan peserta didik dalam hal pemahaman dan menghargai keberagaman wirausaha. Jadi itu ya yang menurut Ibu itu mungkin ada sedikit kendala ya Bu ya. Iya. Keterkaitan dengan kesiapan belajar besok Bu. Nah, tentunya Bu Yuli sudah punya strategi untuk pembelajaran, strategi dan metodenya. Kira-kira strategi dan metode apa yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran besok Bu? Pembelajaran besok saya akan melakukan langkah-langkah sesuai RPP yang sudah saya susun, dan kegiatan awal menyapa, absen, mengkondisikan kelas, baru masuk ke bagian inti ke tema pembelajaran, dan tentu ditutup dengan kegiatan evaluasi. Nah, dari cerita tadi mungkin Bu Yuli perlu bantuan lain untuk memahamkan peserta didik yang sekiranya besok itu terkendala memahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Gini Bu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus itu Bu. Jadi anak yang hobinya membaca, dia berbicara ya biar menuangkan jawabannya melalui lisan. Sedangkan yang bersifat fasik dipersilakan dengan menulis dan atau berbentuk gambar. Jadi semuanya terangkum ya Bu ya. Iya, istilahnya semuanya itu bisa dilayani. Nah, keterkaitan apa yang Bu Yuli persiapkan ini pasti ada beberapa hal yang masih kurang. Tadi Ibu sudah menyebutkan dari RPP, kemudian media pembelajarannya, bahkan LKPD sudah disiapkan. Tapi tentunya masih ada hal yang kurang. Kira-kira apa Bu? Menurut Ibu itu masih kurang. Iya, seharusnya saya menyediakan video beberapa contoh wirausaha, namun saya belum menyiapkan itu karena ada kendala infokus.
Kira-kira kapan Bu Yuli akan mempersiapkan dari persiapan yang hari ini belum bisa disiapkan itu Bu? Iya, saya akan segera mempersiapkan Bu. Mungkin nanti saya mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah. Kan infokus sekolah sedang error. Gitu ya Bu ya. Dalam pembelajaran nanti itu perlu bantuan siapa saja yang bisa yang bisa diajak untuk mendukung kelancaran dari proses pembelajaran besok Bu? Yang saya butuhkan Bu, yaitu dengan guru, kepala sekolah, sepanjang proses, ya tentu juga peserta didik tetap terlibat. Baiklah Bu, nah dari tadi kan Bu Yuli sudah menceritakan ya strategi pembelajaran, kemudian hal-hal yang Ibu lakukan dari persiapan, juga prosesnya ceritakan dari persiapan, perlengkapan mengajarnya, kemudian strategi dan metode pembelajarannya. Menurut Ibu, kompetensi apa yang sekiranya masih butuh Ibu tingkatkan kembali? Menurut saya yang harus saya tingkatkan yaitu kompetensi profesional Bu. Nah, selama ini saya mengajar di kelas rendah dan tahun ini disuruh mengajar di kelas tinggi. Jadi tentunya materi sangat berbobot, berbeda dengan kelas rendah. Keterkaitan dari kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan itu pasti ada strategi dari Ibu. Kira-kira strategi apa dan bagaimana usaha Ibu agar bisa mencapai kompetensi yang sekarang ini menurut Ibu itu belum muncul atau masih kurang Bu? Ya Bu, saya akan banyak belajar berkolaborasi dengan guru-guru yang senior atau sudah banyak pengalaman mengajar di kelas tinggi. Jadi itu ya Bu ya, saya sudah banyak mendapatkan informasi dari Ibu untuk keterkaitan Ibu mengajar besok, dan izin besok saya untuk melakukan supervisi ya Bu ya. Terima kasih atas kesediaannya, waktunya untuk berbincang-bincang. Sampai ketemu besok pada saat mengajar, dan tentunya setelah mengajar kita nanti akan berbincang-bincang kembali, begitu ya Bu ya. Pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik, sudah sarapan semua? Sudah. Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiknya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini pimpinan siapa? Sari. Mari teman-teman berdoa mulai. Selamat pagi. Ini ya. Siapa yang nggak masuk? Aidil, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang wirausaha. Apa kemarin tentang wirausaha? Perdagangan. Apa lagi? Yang menjual beli barang, distribusi. Apa lagi? Konsumsi. Belajar di rumah. Nah, sekarang kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Coba anak-anak sebutkan. Pedagang. Di sekitar kita ada pedagang apa? Kambing. Warung. Ikan, Bu. Jual ikan. Apa? Toko. Apa? Penjual martabak. Nah, itu namanya contoh wirausaha. Itulah tujuan kita belajar
kegiatan wirausaha. Barangnya yang kita gunakan itu untuk kehidupan sehari-hari apa? Makan ya. Air. Habis itu apa lagi? Baju. Itu masuk ke laundry berarti kan? Ya masuk ke jasa. Nah, lalu sikapmu terhadap keberagaman kegiatan wirausaha. Bagaimana sikapmu terhadap kegiatan wirausaha orang tua dan para tetangga yang berbeda? Menghargai. Cara membantu keberagaman usaha tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini membagikan per kelompok. Jadi per kelompok nanti mengerjakannya sendiri-sendiri per kelompok ya. Ya, isi. Sini aja. Langsung bebannya. Berdiskusi. Jadi ada satu yang membaca, satu yang menulis. Contoh kegiatan wirausaha di masyarakat. Ada satu kelompok yang akan maju untuk membacakan hasilnya. Ibu pilih ya kelompoknya ya. Dari kelompoknya Sari coba maju untuk membacakan hasilnya. Satu aja perwakilan aja. Contoh kegiatan wirausaha di masyarakat. Pangkas rambut termasuk dalam golongan jasa, buruh, jasa, pedagang, barang. Tuliskan pengalamanmu tentang hal-hal berikut ini. Persatu, mengapa barang atau jasa dalam kegiatan wirausaha bisa terbantu dengan adanya wirausaha di sekitar saya. Kedua, sikapmu terhadap keberagaman kegiatan wirausaha saling menghargai. Ketiga, bagaimana sikapmu terhadap kegiatan wirausaha orang tua dan para tetangga yang berbeda. Yang kelima, cara membagi keberagaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya wirausaha kita bisa memenuhi kebutuhan, dan atas keberagaman wirausaha tersebut kita harus saling menghargai. Ya, beri tepuk tangan. Ya, di sini saya terbantu dengan adanya wirausaha di sekitar kita. Iya, kalau misalnya tidak ada wirausaha, tidak ada pangkas rambut di sekitar kita, nah kemungkinan kita akan jauh untuk memotong rambut. Kalau tidak ada warung di dekat di sekitar kita, kita juga akan jauh untuk membeli, misalnya beras harus tak, lalu mau membeli sampo jauh. Tapi kalau adanya wirausaha, misalnya warung di sekitar kita, tidak jauh-jauh lagi. Nah, yang terakhir kita lihat kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari berbagai usaha. Kita sangat terbantu dengan adanya wirausaha di lingkungan sekitar kita. Dengan keberagamannya, kita juga harus menghargai orang yang berwirausaha. Tanyakan dalam pembelajaran hari ini? Sudah mengerti semua? Semoga
yang sebentar ya. Iya Bu. Nah, ini kan tadi Ibu sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran ya Bu ya, yang sesuai dengan perencanaan kemarin. Nah, menurut Ibu tadi ketika mengajar tadi ada supervisor itu perasaan Ibu gimana Bu? Ya sebetulnya rasanya sih nggak tega sih Bu. Gimana maksudnya? Kalau mengajar itu ditunggui. Cuman ya sesudahnya saya tega nggak tega, ada yang bisa membantu saya mengoreksi kekurangan saya. Oke. Ya. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan persiapan Ibu kemarin atau mungkin masih ada yang kekurangannya Bu? Menurut Ibu sendiri coba. Kalau menurut saya belum Bu. Cuman ya sudah mendekati pencapaian sesuai target. Iya. Menurut pembelajaran yang Ibu lakukan tadi kan kata Ibu kan masih ada beberapa hal atau belum, katakanlah sudah bagus, sudah sesuai dengan prosedurnya ya Bu. Iya. Tapi Ibu merasa belum puas seperti itu ya Bu ya. Iya. Dalam pandangan itu Ibu itu kira-kira hal apa Bu yang perlu Ibu tingkatkan lagi atau membuat Ibu itu kok merasa belum puas, belum sesuai kayak gitu? Kalau menurut saya kompetensi Bu. Kompetensi dan yang mana, Bu? profesionalnya Bu. Kenapa Ibu merasa belum puas dengan kompetensi tersebut Bu? Ya karena saya masih baru Bu, penggunaan proyektor segala macamnya. Ini pengalaman baru Bu, karena saya terbiasa mengajar di kelas rendah, sekarang kelas tinggi. Jadi ini pengalaman baru gitu ya Bu Iya. ya, tapi tetap semangat. Nah, dari pengalaman tadi kata Ibu kan kompetensi profesionalnya perlu ditingkatkan. Nah, untuk kedepannya langkah apa yang akan Ibu lakukan, Ibu tempuh agar Ibu itu bisa untuk meningkatkan kompetensi yang menurut Ibu sekarang belum memuaskan Bu. Jadi maksudnya apa yang akan Ibu lakukan? Ya yang akan saya lakukan, saya akan belajar terus, dan proses belajar ini akan saya jadikan referensi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi baik. Jadi intinya pembelajaran kali ini bisa sebagai bahan refleksi Ibu gitu ya. Iya. Nah Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ibu tadi sudah berkenan saya masuk kelas Ibu sebagai supervisor. Tetap semangat, Ibu memang luar biasa. Yang intinya kita segala sesuatu itu perlu belajar dan belajar. Demikian Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih Ibu sudah membantu mengkoreksi pembelajaran saya.